Dulu saya berkali-kali cerita, dulu orang kafir itu sangat nganggep Rasulullah itu aneh karena mengajak ke satu Tuhan. Saya berkali-kali cerita logika ini, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Urusan kita banyak, problem kita banyak, kenapa Tuhannya satu itu tidak cukup Muhammad? Terus mereka sama Nabi didatangin, terus Nabi bikin argumen tandingan. Kalau kamu jadi pembantu lalu majikan kamu banyak, kamu suka enggak? Perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda. Wah, tidak suka Muhammad, nanti kita repot. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu, kalau banyak-banyak kamu yang repot. Ya sudah, mat Tuhan satu aja, kata dia. Itu namanya bayinah. Sehingga Allah mengajarkan itu secara jelas. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirrajul hal yastawiyani mathala alhamdulillah. Jadi zaman itu orang kafir pun langsung paham sampai bilang alhamdulillah. Allah membuat satu perbandingan, satu pembantu yang punya majikan banyak dengan satu pembantu yang punya majikan satu. Nasibnya baik mana? Tentu baik yang punya satu majikan. Akhirnya mereka paham, Tuhan kamu adalah majikan kamu, kalau banyak-banyak kamu yang repot. Ya sudah, mat satu saja. Nah ini yang dimaksud lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ahli kitab apapun ngototnya pada keyahudian atau kenasronian itu tetap infikak, tetap akan tercerabut ketika ta'tiyahumul bayyinah, ketika datang penjelasan yang jelas, corong Jawa jelas welo-welo. Makanya saya minta anak-anak yang akademik ini harus menerima ilmu secara bayyinah. Saya masih ingat Mbah Mun itu ketika ditanya, ya jenengan damel kurikulum, moko bocah rapati iso ngaji Wahab, ngaji Mu'in. Kata Mbah Mun, sing ngaji tenanan ya ben Karangmangu. Saiki roh mondok sithik-sithik jamaah mbek ngaji mbek ora ro blas apik endi? Ya apik rondok ngaji. Ya wis berarti ya apik kurikulum kata dia. Artinya ya logikanya jelas. Makanya lama dulu itu kalau bikin logika itu sesuatu yang nggak masuk akal saja, kalau lama dulu yang ngendikan itu masuk akal. Dulu Abu Yazid itu punya murid namanya Syakik Al-Balkhi. Dia orang kaya, biasa donatur pondok, biasa mendonasi pondoknya Abu Yazid. Setelah dia perjalanan dagang di satu Sahara gitu, di gurun pasir, ada burung yang patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata tetap dapat rezeki, dikasih makan burung yang waras, yang normal. Singkat cerita, si murid tadi datang ke gurunya, Pak Guru, saya sekarang mau jadi orang zuhud, nggak mau jadi orang kaya. Ternyata orang paling lemah pun, makhluk paling lemah pun dapat rezeki. Terus cerita kejadian tadi. Terus sama gurunya ditertawain. Kamu mau jadi orang zuhud, orang jadi orang fakir, terus dikasih orang, di rumah orang. Iya, ternyata semua makhluk yang lemah pun dapat rezeki. Kata gurunya itu, gojol gurunya itu, lima dala tak tabiru anta. Kenapa kamu tidak iktibar dengan bitoir, katanya dengan burung yang waras yang memberi? Pikiran kamu kok aneh ya? Ingin kok yang diberi. Kalau sama-sama cita-cita ya seperti burung yang memberi. Terus beliau gurunya dalil al yadul ulya khairum al yadis sufla, bahwa tangan yang di atas lebih baik tangan yang di bawah. Akhirnya murid tadi mencium gurunya terus bilang, anta ustadi, kamu benar-benar guru saya. Lah kenapa saya cerita ini? Supaya sanad ini tersambung sampai Rasulullah SAW. Misalnya guru kita Mbah Mun ikut ngurusi negara, jika negara ini meskipun enggak negara Islam tapi ukuran negara itu sangat Islam. Logikanya gampang, kamu ikhlas negara ini diatur oleh orang-orang yang enggak sholat, yang narkoba, yang macam-macam, apa lebih suka negara ini diatur oleh orang yang sholat, yang meyakini kebenaran Islam? Tentu kita milih yang meyakini kebenaran Islam. Itu bisa didapatkan kalau dipandu ulama apa kalau dilepas ulama? Kalau dipandu ulama. Sehingga dalam kitab Minhajul Abidin diceritakan ada orang sufi yang merasa dunia sudah rusak, kemudian milih uzlah. Ketika uzlah, beliau mengalami satu kasuf, ada hadis bilang, taraktum ummata Muhammadin fi aidil mubtadi'ah. Kamu enak-enakan uzlah di sini, tapi membiarkan umat dipimpin orang lain yang menyesatkan.
Jadi mungkin kalau kita kumpul orang itu dosa, wong ngrasani, bedelok wong wedok macam-macam. Tapi ketika meninggalkan umat ini berarti kamu biarkan dipimpin orang lain, dan orang lain ini bisa tidak ahli sunnah, bisa orang yang sangat menyesatkan. Berarti uzlah juga punya sisi dosa. Akhirnya ulama ini kembali ke masyarakat dan menunggui masyarakat mengawal mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya mohon adik-adik terlatih bahwa semua ilmu itu ala bayyinah. Qul inni ala bayyinatin mir rabbi. Semua nabi itu punya kemampuan menjelaskan. Itu yang disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, kemampuan menjelaskan ini harus dimiliki anak-anak santri. Anak-anak Anwar 2 yang anak-anak masih belajar itu terutama harus belajar ilmu logika. Termasuk kitab kebanggaan saya itu kitab Syarah Bukhari. Beliau ketika menafsirkan hadis atau mensyarah hadis, salasun mangkunna fihi wajata halawatal iman. 3 hal ini kalau seseorang tahu atau faham maka menemukan halawatal iman, manisnya iman. Beliau mengartikan manis itu artinya enak. Enak itu nyaman. Nyaman itu tidak iskal, tidak galau. Terus beliau mencontohkan, andaikan agama ini tidak masuk akal maka kita akan galau selama-lamanya. Terus beliau menyontohkan, alam ini kata Allah, saya ulang lagi ya, alam ini kata Allah itu diciptakan oleh zat yang super, yaitu kalau oleh ilmu kalam disebut wajibil wujud. Terus beliau berargumentasi cerita Islamnya Jubair bin Mut'im, berarti Mut'imnya ya, Jubair bin Mut'im bin Adi, berarti Mut'imnya. Dulu zaman Nabi itu juga sudah ada orang ateis, orang ateisme. Kalau bahasa Arab dulu itu al-mu'attilah, kalau bahasa Arab sekarang itu biasanya disebut syuyu'i. Orang-orang ateis itu nggak mau mikir, pokoknya bumi ya ono, langit ya ono, sebabnya apa ya mbah, pokoknya ono. Terus sama Islam diterangkan, Dalalah Mut'im ini datang ke Medina sebagai negosiator Asra Badrin, tawanan Badar. Dalalah Rasulullah pas baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Di antara itu ada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Masa alam raya ini, langit bumi yang maujudat, jadi bumi ini berstatus maujudah, kemudian maujudah ini diciptakan oleh adamiyah. Jadi kalau kamu berfaham ateis, artinya hadhil maujudat khalaqahal adam, ini semua yang maujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Kata Ibnu Hajar al Asqalani, andaikan Islam datang seperti itu, kamu tidak bisa tidur, akal kamu tersiksa. Karena mbok kamu profesor kayak apa tidak bisa menemukan logika hadhil maujudat khalaqahal adam, bahwa maujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Tapi Islam datang tidak seperti itu. Hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud, ini maujudat diciptakan oleh zat yang wajib wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan berpikir seperti itu ahlul akli nyaman. Nah, nyaman ini kata Ibnu Hajar al Asqalani menjadi halawatul iman. Jadi halawatul iman itu dimulai dari bayina, satu kejelasan yang sangat argumentatif yang kita insya Allah lanal tifitu yaminan wala simalan, sudah ada kemana-mana lagi. Nah, ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala, yusabbitu walladzina amanu bil qaulis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi logika ini mapan sehingga kita misalnya jadi TKI sekalipun di negara Korea, di negara Uni Soviet, tetap bawa tauhid. Karena logika tauhid, logika sing sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, logika yang dibangun oleh guru-guru kita zaman anak-anak sekolah di musola, zaman TPQ, TPA, semuanya dibangun bahwa diantara sifat Allah pertama adalah sifat wajibil wujud. Dengan sifat wajibil wujud maka logika kita terbangun, nggak mungkin maujudat ini diciptakan sesuatu yang tidak ada. Pasti namanya yang ada, faktornya ya ada, bukan tidak ada. Nah, itu termasuk kenyamanan berpikir.